Oke, baik. Sekarang kita coba ya untuk di JASP-nya gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya, kita masukkan dulu variabel-variabelnya ada apa aja gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan variabelnya ada apa aja. Pertama adalah pemasakan ya. Cara pemasakan ya. Kita klik di sini, maka di sini kita bilang pemasakan gitu ya. Kemudian pemasakan fresh, rebus, kukus, berarti dia bilangan nominal gitu ya. Kita masukkan seperti itu. Yang kedua, kita masukkan lagi adalah konsentrasi gitu ya. Konsentrasi gitu ya. Kemudian kita masukkan berarti 0, 5 itu adalah bilangan scale ya, karena 0 bersifat ya 0 gitu ya, scale ya. Kemudian kita masukkan lagi angka variabel dependennya. Variabel dependennya antioksidan gitu ya. Nah, kita bisa tulis ya di sini ya nama panjangnya gitu ya. Kadar antioksidan gitu ya, kadar antioksidan. Misalnya kalian mau tambahin misalnya ini satuannya gitu ya, satuannya misalnya persen gitu ya, kalian bisa tambahin di sebelah sininya gitu ya, kadar antioksidan ya. Kemudian kita masukkan datanya gitu ya, datanya. Nah, kita copy aja gini ya, kemudian kita copy ya. Kemudian yang kita butuhkan adalah ada tambahan yang lainnya gitu ya, kita tambahkan gitu ya, berapa kali gitu ya, kan ini ada 3 replikasi lagi gitu ya, langsung aja kita tambahkan di sini 3 replikasi. Kemudian baru satu replikasi, tadi replikasi 1 udah masuk, replikasi 2 sekarang masuk ya, di copy di sini, copy, kemudian masuk gitu seterusnya sampai replikasi 4. Nah, saya udah buatin nih untuk yang udah jadinya ya, ini udah ada pemasakan konsentrasi antioksidan di dalamnya gitu ya. Kemudian kita mau analisis untuk ANOVA-nya gitu ya, kita mau analisis untuk ANOVA-nya. Kita masuk ke ANOVA dan nih kita masukin dependent variabelnya adalah antioksidan gitu ya. Fix factornya variabel independennya yang kita masukkan adalah pemasakan dan konsentrasi ya. Saya kerjakan di sini ya. Kemudian kita masukkan ini deskriptif ya. Kemudian modelnya kita masukkan, ini udah bener ya, ada faktor 1, faktor 2, kemudian sama pemasakan konsentrasi. Kalau misalnya tidak ada replikasi di dalamnya, maka interaksi tidak bisa dihitung gitu ya. Nah, kemudian untuk post-hoc-nya kita bisa masukin tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya kita bisa masukin, udah keluar ya. Kita bisa lihat bahwa tadi pemasakan tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. Kemudian interaksi pemasakan dengan konsentrasi itu juga tidak berpengaruh terhadap antioksidan gitu ya. Nah, yang berpengaruh apa? Konsentrasi. Jadi nanti post-hoc-nya kita lihatnya langsung ke konsentrasi aja. Nah, kita lihat hasilnya ternyata kita bisa lihat dari sini ya, kita buatkan tabelnya sekarang. Kita buatkan tabelnya. Kita udah dapet nih. Jadi kalian mau delete ini kan. Ini kita nggak perlu kalau pada saat tabel penyajian gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan SD-nya. Ingat ini 2 angka di belakang koma aja. Jadi kita bisa hapus ya.
disisipkan dengan simbol plus minus gitu ya. Kemudian lanjut kita hapus, berarti kan hanya 2 angka di belakang koma aja. Masih 7 gitu ya. Kemudian ini 0,40 gitu ya. Itu berarti 72 ya, 0,33 ya. Ini berarti 0,21 gitu ya, karena 208 kita bulatkan jadi 21 gitu ya. Kemudian ini 78 dibulatkan, kemudian 0,34 gitu ya. Kemudian 75 0,40 ya, 0,7 ya. 0,29 ya. Kemudian 0,54 0,44 gitu ya. Karena ini dibulatkan jadi 5,68 kita bulatkan jadi 0,22 gitu ya. Kita buat dulu tabelnya, kemudian selanjutnya kita kasih gitu ya signifikansinya, karena ini yang berpengaruh adalah konsentrasi. Di sini kita masuk ke poshoknya yang konsentrasi gitu ya. Nanti jadi kita masuknya yang konsentrasi gitu ya. Nanti jadi 0,00 ini adalah sama gitu ya. Ini ya, average-nya ya. Jadi dia berurutan dari 0 sampai 12,5 ternyata memang. Dari 0 sampai 12,5. Jadi kita misalnya kasih yang 12,5 dulu gitu ya. 12,5 kepada yang kedua adalah 10 gitu ya. 10 sama 12,5. Kita lihat tidak berbeda nyata. Jadi kalau ini kita kasih A, maka ini pun kita kasih A gitu ya. Ini juga sama. Jadi ininya juga A sama gitu ya. Nah, kemudian 12,5 terhadap 7,5 ya. Di sini hasilnya adalah 0,002. Berarti kita kasih huruf B. Huruf B. Nah, setelah itu 7,5 kita balikkan lagi, cek lagi sama yang 10 gitu ya. Dan hasilnya ternyata di bawah 0,05. Jadi ya sudah selesai. Kita kemudian lanjut lagi. 7,5 terhadap 5 gitu ya, 5 terhadap 7,5 ternyata di atas 0,05.
berarti tidak berbeda nyata. Karena itu B, berarti kita juga kasih huruf B. Ya. Kemudian 7,5 terhadap 0. Ternyata hasilnya berbeda nyata. Berarti karena ini B, kita kasih huruf B. Ya. C. Kita kasih huruf C. Nah, kemudian dicek lagi 0 kepada 5. 0 kepada 5 ternyata hasilnya adalah berbeda nyata. Sehingga karena ini udah B dan C tidak sama, sudah tidak sama, ya sudah, berarti selesai. Kita bisa masukkan gitu ya. Ini bisa sama kepada yang lain. Plus minus gitu ya, plus minus standar deviasi menunjukkan perbedaan nyata pada perlakuan konsentrasi. Kalau misalnya contoh di sini beda nyatanya ada lagi gitu ya di pemasakan atau di interaksi, maka kita bisa ganti. Misalnya ini kan A kecil, oh kita ganti jadi A besar gitu ya. Atau kita tambah lagi misalnya supaya membedakan, misalnya satu menggunakan bintang gitu ya, bintang gitu ya. Interaksinya pakai bintang, tambahin bintang-bintang gitu. Itu juga bisa ya, salah satu. Nanti ditulis di sini itu perbedaannya dan saya terhadap yang mana. Itu aja untuk yang two-way ANOVA dalam bentuk RAL, rancangan acak lengkap, karena kita tadi tidak ada blok replikasinya, maka perhitungannya akan seperti